Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Ya, mohon maaf semuanya ya. Alhamdulillah. Kita lanjut. Tadi yang kelupa itu, yang saya lupa tadi rezeki apa tadi? Sehat itu rezeki yang paling utama. Harta rezeki yang paling rendah. Anak rezeki yang paling utama. Dan ridho Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Jadi kita punya uang tapi kita nggak bisa nikmatin kan nggak ada apa-apanya. Kita punya uang, mobilnya banyak tapi terbaring di rumah sakit, enak banget? Enak. Jadi pentingan mana? Duit apa sehat? Duit apa sehat? Yang benar. Duanya. Mudah-mudahan kita semua di sini sehat lahir batin. Allah kayakan lahir batin. Kaya hati, kaya duit. Karena betapa banyak orang kaya duit tapi nggak kaya hati. Nggak pernah puas. Pengen nambah terus. Nah, udah punya uang segini, nambah lagi. Udah punya rumah satu, nambah lagi. Ujung-ujungnya apa? Yang kepake cuma satu. Betapa banyak orang kaya, makanya cuma sepiring. Duitnya banyak setiap hari, setiap saat, makanya cuma satu piring. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Tema hari ini tentang cinta, bukan manusia biasa. Nabi Muhammad itu sama kita bedanya cuma sedikit. Nabi Muhammad sama kita bedanya cuma sedikit. Nabi Muhammad sedikit sedikit zikir. Kita zikirnya cuma sedikit. Nabi Muhammad itu orangnya gampang memaafkan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad. Contoh, ada kisah Nabi Muhammad suatu saat lagi berperang. Perang mulia apa enggak? Mulia. Tapi di dalam perang Nabi Muhammad ditimpukin batu. Terus giginya sampai patah, bukan copot lagi, patah. Kalau copot kan sampai ke akar-akarnya. Patah, akarnya masih ada tapi giginya patah. Kebayang darahnya ngocor apa enggak? Ngocor. Ditimpukin batu gede, kena kepala, bocor apa enggak? Bocor. Ngocor apa enggak? Ngocor darahnya. Tapi lihat, saking cintanya Nabi Muhammad bukan hanya ke yang muslim, ke yang non muslim, Nabi Muhammad juga cinta. Aduh, pada ke anak saya yang perhatian. Alulah lihat ayah. Kayaknya Alulah udah di depan dah. Ini sama Om? Nah, sama Om, coba sama Om. Jangan Om, Uncle. Uncle Budu. Ya. Digendong aja ya, jangan disusuin, jangan. Nah, sini duduk. Malu deh pahanya, Nah, kita lanjutin ya. Nah, udah di depan, lihatnya ke depan semua ya. Kalau mau bikin di storyin nggak apa-apa, boleh. Sampai mana tadi? Nabi Muhammad sayang nggak cuma ke yang muslim, ke yang non muslim juga sayang. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ya Rasulullah, andai kata ada satu darah engkau yang menetes kena bumi, maka aku akan hancurkan mereka. Nabi Muhammad ketika ditimpukin berdarah, darahnya ngucur, ditahan begini darahnya.
Banyak yang nggak perhatiin loh. Dah ya. Nah, lebih baik ya. Nah, apa-apa dah. Wangi malah anaknya kan. Ayo bapak ya. Kalau habis tidur, lipatan lehernya mantap. Wah, wangi ya deh ya. Alhamdulillah. Nabi Muhammad itu saking sayangnya sama umatnya, bahkan non muslim, ketika darahnya ngocor saat peperangan, mau jatuh nih ditadah begini, supaya pak netesnya ke tangannya, biar dia enggak kena tanah. Kenapa? Kalau udah darahnya kena tanah, malaikat Jibril mau menghancurkan tuh orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad. Bahkan ketika melihat penderitaan Nabi Muhammad, malaikat Jibril nggak tega. Ya Muhammad, wahai Rasulullah, apa aku balas aja dah itu gunung Uhud, aku lemparin ke mereka biar mati sekalian. Orang kalau keadaan terzolimi ada yang nolong, senang apa enggak? Senang. Pasti apa? Kalau kita boleh deh, mati dah. Kenapa? Lagi dizolimin ada yang bantu, gimana nggak senang? Tapi Nabi Muhammad ketika lagi dizolimin, mau dibantu bukan dilemparin batu, dilemparin gunung Uhud. Udah ada yang pernah ke Arab, ke gunung Uhud. Mudah-mudahan kita semua sama Allah dipanggil ditakdirkan bisa umrah, bisa haji. Amin. Kata malaikat Jibril, mau aku lemparin ini gunung Uhud. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jangan. Mereka belum beriman. Siapa tahu nanti anaknya ada yang beriman. Tungguin. Siapa tahu mereka ada yang beriman keluarganya. Anaknya nggak beriman, mudah-mudahan ada cucunya yang beriman. Jangan. Tuh, ditunggu. Bahkan kata Nabi Muhammad apa? Biarin dah mereka begitu karena mereka nggak tahu. Mereka belum tahu apa itu Islam, belum tahu apa itu Nabi. Biarin dah. Kalau kita apa? Bodoh amat. Muhammad saking memikirkan perasaan hambanya. Bahkan ada hadis, pernah dengar nggak? Ada hadis yang berbunyi artinya wudulah engkau setelah makan daging onta. Pernah dengar? Ada hadis yang mengatakan kalau kita mau sholat habis makan daging onta, wudu dulu. Pernah dengar? Ada dua penafsiran. Yang pertama, kata Imam Malik, harus wudu. Kenapa? Nabi bilangin gitu, habis makan onta harus wudu dulu. Kalau kata Imam Syafi'i, nanti dulu imam kita semua. Cek apa ini sebab turunnya nih hadis, sebab Nabi Muhammad mengeluarkan dari mulutnya ini kalimat. Imam Malik saklek, apa yang kata Nabi lakuin. Tapi kata Imam Syafi'i, tar dulu nih, sebabnya apa nih? Kayak ada ayat yang berbunyi, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, pentingnya ngaji begitu, biar kita nggak mengartikan ayat Quran, mengartikan hadis dari tekstual. Celakalah orang yang sholat, udah nggak usah sholat lah. Tapi setelah dicari tafsirnya, orang yang celaka sholat apa? Sholat tapi pikirannya kemana-mana. Ngomongnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat itu untuk apa? Tapi lagi sholat mikirin yang lain. Itulah hebatnya setan. Paling hebat ganggu kita pas sholat. Sebelum sholat gimana waktu ya? Baru takbir Allah. Oh iya, di samping TV tuh. Sering nggak? Makanya saran saja, kalau cari barang ketemu gelar saja sholat harus ketemu. Benar Pak. Seberapa kali begitu? Cari nggak ada sholat. Tapi niatnya bukan nyari kunci, benar-benarnya sholat sunnah ada 2 rakaat. Kenapa? Setan pengen ganggu konsentrasi kita di ketemu itu Pak. Balik lagi, fawailul lil musallin, ternyata yang celaka bukan orang yang sholat, maksudnya sholat tapi pikirannya kemana-mana. Hadis Nabi juga begitu, wudu sebelum sholat, kalau habis makan daging mata. Ada yang bilang begini nih, makanya kalau kita nggak tahu ilmu mending bilang nggak tahu. Ada yang menafsirkan begini seenaknya. Saya pernah dengar penjelasan dari orang
tersebut. Oh, Nabi kalau nyuruh makan daging onta terus wudhu harus makan daging onta, itu biar nggak bau mulutnya. Hati-hati. Mending kalau ngomongin di depan orang yang belum umrah, oh gitu ya. Nah kalau yang pernah umrah, rasanya makan daging onta nggak bau, malu sendiri. Makanya kalau nggak tahu tentang ada hadis dari tanya ke ahli. Tahu nggak cerita di balik itu apa? Cerita di balik ucapan Nabi Muhammad sebelum engkau sholat, setelah makan ontak wudhu, ternyata ada kasih sayang Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Habis sholat maghrib, Nabi Muhammad dan para sahabat, ini sebab Nabi ngomong begitu ya, ngumpul. Terus ada yang hitut. You know hitut? Kentut itu juga ada tingkatannya. Beda pendapat ya, wajar. Biasanya kalau yang itu nggak begitu bau, tapi kalau yang nggak ada suaranya, ada baunya, mantap tuh. Nusuk tuh, Habis maghrib ada yang kentut. Enggak ada suara, ada baunya. Para sahabat pada ini, siapa yang kentut nih? Enggak ada yang ngaku. Siapa yang kentut? Enggak ada yang ngaku. Ternyata orang kentut enggak ngaku tuh udah ada dari zaman Nabi, udah ada tuh. Ditanya, Nabi dengar, wah ini ada yang kentut tapi enggak ngaku. Terus para sahabat pada bilang, gampang, lihat aja nih, kalau yang pas mau sholat isya nanti wudhu berarti dia yang kentut. Gampang, cara ngetahuin siapa yang kentut. Nabi begini, waduh, kalau ini orang wudhu yang kentut, kasihan, orang pasti banyak ngeliatin satu masjid. Ini kentut nih. Nabi mikirin perasaan hambanya gimana caranya. Kata Nabi, yuk makan dulu, kata Nabi. Begitu makannya daging onta. Nabi cerdas, Nabi luar biasa memikirkan perasaan hambanya. Apa kata Nabi? Nanti sebelum kita sholat, setelah makan onta, semuanya wajib wudhu ya, semuanya wudhu ya. Akhirnya apa? Semuanya wudhu. Apa yang terjadi? Yang kentut tadi selamat. Benar nggak? Itu saking cintanya Nabi Muhammad, jaga aib umatnya biar nggak malu di depan umum. Kalau kita, begini pasti nenek. Orangnya nggak kedengeran siapa yang tapi aromanya khasnya kita udah hafal. Si Anu nih, pasti si Anu nih, pangus baunya. Tapi Nabi nggak ditahan. Akhirnya apa? Selamat. Sayang nggak Nabi Muhammad? Itu hal sepele tapi dipikirin sama Nabi Muhammad biar nggak sakit hati. Di sisi lain ada orang pernah datang kepada Nabi Muhammad bawa buahnya saya lupa buah apa. Berhari-hari kan, dulu kan belum ada Grab, belum ada Gojek, jalan kaki kemana-mana. Kebayang bawa buah yang udah dibelah, udah dibuka. Datang ke Nabi, begitu disuguhin ke Nabi, kata Nabi, wah makasih ya, jazakumullah, makasih, dipuji yang ngasih, padahal bentuknya udah gak karuan di buah. Kemudian sama Nabi dilahap, makan sampai habis, semuanya dihabisin. Kata sahabat, dan Nabi begitu. Biasanya kalau Nabi makan, bang, nih kasih yang itu, bagi-bagi Nabi kalau makan, bukan kayak kita. Nabi kalau makan bagi-bagi. Tapi kalau itu semuanya dihabisi sama Nabi. Terus sahabat begitu tamu udah pulang, sahabat ada yang Noel. Bukan, ya Rasulullah. Kan enggak juga manggil Nabi. Enggak. Ya Rasulullah, biasanya engkau kalau makan bagi-bagi ke kita semua. Kok kali ini engkau habisin semua? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ketahuilah sama kalian semua, ini orang udah jalan berhari-hari bawa buah. Begitu nyampe ke saya cicipin, rasanya udah gak karuan, asam, sepet, pahit.
Bisa jadi karena apa? Basi perjalanan jauh. Aku makan semuanya supaya apa? Supaya nggak kalian makan. Takutnya kalau kalian makan, ekspresi muka kalian berubah, terlihat ekspresi masam. Takutnya itu yang ngasih sakit hati. Makanya biar aku yang makan, aku tahan lilik wajahnya. Begini Nabi Muhammad makan, enak. Ini makanan yang paling enak saya rasakan, dipuji. Padahal di sini sepet, pahit. Akhirnya apa? Itu yang ngasih selamat dia. Perjalanan berhari-harinya terbayarkan oleh apa? Ucapan makasih dari Nabi Muhammad. Kalau kita kopi nih, pahit banget kopi. Begitu kopi diminum manis, kemanisannya kopi serba salah. Makanya belajar keikhlasan itu dari kopi. Belajar keikhlasan dari kopi. Walaupun gak dianggap, nggak sakit hati. Siapa ya? Mana bapaknya? Mana bapaknya? Mana bapaknya? Ini. Salah deh. Belajar dari kopi. Kopi kalau pahit yang disalahkan siapa? Kopi kalau pahit yang disalahkan yang bikin, benar ya, benar. Kopi kalau pahit yang disalahin gula. Contoh ini nyontoh, bukan pengen ngopi, contoh. Bismillah. Pahit banget kopinya, gulanya kurang nih. Tambahan gula. Besok disuguhin lagi kopi. Kemanisan nih, gulanya kebanyakan. Terus kalau sakit gara-gara gula yang disalahin apa? Gula. Wah Pak, ini Pak penyakit gula ini Pak. Coba lihat. Kopi disalahkan pahit nggak marah. Gula juga disalahkan juga nggak marah. Kopi pahit disalahkan gula. Kopi terlalu manis disalahkan gula. Makanya kalau kita selalu mementingkan omongan orang lain, nggak pernah beres. Udah lakukan apa yang kita bisa, kita mampu, beres. Balik lagi, Nabi Muhammad itu sampai mana tadi? Penyakit gula. Penyakit gula, ya benar. Oh tadi ada tamu. Nabi Muhammad juga di sisi lain pernah ketika ada sahabat, ini bukan Nabi Muhammad, sahabatnya Rasulullah mencontohkan keindahan Nabi Muhammad tentang kentut juga, belajar memahami perasaan orang lain dari Nabi Muhammad. Ini seorang pedagang lagi dagang, kemudian ada pembeli yang beli, terus kentutnya gede banget. Bedanya kisah yang tadi kentutnya gitu. Kalau yang ini gede suaranya. Malu nih orang yang mau beli. Mana ya? Ini karena pedagang ini ngikutin caranya Rasulullah, punya cara supaya pembelinya nggak sakit hati. Terus pembelinya nanya, "Mang, sabraya?" Bahasa kita, "Mang, berapa nih?" Apa kata pedagangnya? "Hah? Berapa ini?" "Apa?" Pura-pura nggak dengar. Akhirnya pembelinya apa? "Oh, budek. Alhamdulillah, berarti kentut saya nggak kedengar." Padahal kedengar. Tapi demi jaga perasaan apa? Pura-pura budek. "Apa? Oh, sekilo 15.000. "Oh ya Pak, alhamdulillah." Selamat nggak? Selamat. Sepele nggak? Sepele, tapi bisa menyelamatkan perasaan orang lain. Maka dari itu, besok-besok kalau di sini ada yang kentut, pura-pura nggak tahu dah. Hirup aja, bener. Biar cepat hilang tuh bau, hirup aja ya. Nah kemudian Nabi Muhammad itu nggak ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta kita sama Nabi Muhammad pasti setriliun persen dibalas. Dulu ada orang Badui, orang miskin banget, jauh dari tempat Rasulullah. Pengen ketemu Rasulullah tapi nggak bisa, terkendala biaya, terkendala ongkos.
Suatu saat dia nabung. Dia nanya, biasa suka ada perkumpulan yang lewat pedagang dari tempat dia jalan untuk ke Madinah, jualan di sana. Ditanya, ke Madinah kos berapa? Kos sekian. Oh segitu, udah deh aku mau ikut. Punya bekal nggak? Gak punya, sok nabung dulu, nabung. Setelah nabungnya udah terkumpul banyak, akhirnya pas rombongan ikut. Ikut. Begitu nyampe ke Madinah, nanya ke orang-orang, ini orang nih pengen ketemu Rasulullah nih, jauh-jauh nih, orang Baduy. Bisa nggak? Apakah ada sahabat? Bisa. Kalau mau ketemu Rasulullah, kan hari Kamis. Hari Kamis. Iya, Kamis. Biasanya Rasulullah tuh kalau taklim sama sahabat hari Kamis. Akhirnya nunggulah sampai hari Kamis. Tiba hari Kamis, duduk di taklim Rasulullah, duduknya paling belakang. Kalau dari mata nggak kelihatan. Malah tuh deh. Nah, duduknya paling belakang. Rasulullah tuh punya kehebatan, punya mukjizat. Orang duduknya di depan sini sama di belakang sana kedengarannya sama. Rasulullah kalau lagi ngimamin puluhan ribu sahabat, jamaah yang di belakang Rasulullah dengar takbirnya Rasulullah, Allahu Akbar, sama persis suaranya Rasulullah kedengaran sama yang paling ujung belakang puluhan ribu jamaah. Jadi nggak ada yang di belakang tuh dengarnya begini. Dulu mah nggak ada speaker, belum ada mic. Taklim sama Rasulullah begini. Enggak, suaranya jelas antara yang di depan sama yang di ujung sama. Nah, ada titik sawannya. Pas taklim duduknya paling ujung, Rasulullah baru mulai langsung bilang begini. Itu yang ujung paling belakang sini. Ini sahabat, ini orang Baduy bingung. Saya Rasulullah, dia ngeliat paling belakang nggak ada lagi, dia paling belakang. Iya yang itu, saya Rasulullah, iya paling ujung, nggak pede. Ya. Udah paling miskin, paling ujung, masa iya Rasulullah manggil saya, kata beliau. Akhirnya begitu nggak ada orang lain, kata Rasulullah, iya kamu. Saya Rasulullah akhirnya ke depan sama Rasulullah, duduk sini. Salam engkau, pengorbanan engkau aku terima. Salam engkau, pengorbanan engkau aku terima. Salawatnya tiap hari nyampe ke Rasulullah. Rasulullah dengar. Pengorbanan untuk datang kemari, nabung Rasulullah hargai. Dibalas semuanya Rasulullah. Dibalas, dielus, didoain sama Rasulullah. Karena ketika kita sholawat, nyampe ke telinganya Rasulullah. Ketika kita baca sholawat, nyampe ke telinganya Rasul. Ketika kita baca sholawat, itu salah satu tanda bakti kita sama orang tua. Apa hubungannya? Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak Rasulullah akan kenal sama kita. Oh, ada sholawat dari fulan. Kenapa tanda bakti sama orang tua? Ketika kita sholawat, Rasulullah ngenalin kita plus sama orang tua. Oh, ini sholawat dari fulan bin fulan. Oh, ini sholawat dari fulan bin fulan. Nah, makanya girang nggak orang tua kenal Rasulullah perantara kita. Girang. Nah, Rasulullah juga ketika di akhir hayatnya itu luar biasa. Siapa yang pernah merasakan sakaratul maut? Ada yang pernah? Biasanya pas lagi sakit demam, Bang, ya. Demam tinggi panas, laki-laki kalau kena api biasa, kejatuhan batu biasa, tapi kalau udah sakit panas, demam tinggi dan nulis wasiat itu. Rasanya Allah, kayak ini akhirnya ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Bisa begitu tuh. Udah sehat, udah maksiat lagi. Siapa? Saya. Ini mau orang soleh semua ya. Rasulullah itu di akhir hayatnya penutup ya. Bukti Rasulullah itu cintanya ke kita luar biasa. Makanya jangan pernah mengecewakan Rasulullah.
Rasulullah itu di akhir hayatnya sakit parah, terbaring lemas. Rasulullah ada di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika lagi sakaratul maut, ada Siti Aisyah mendampinginya, istri yang luar biasa. Didampingi, menjelang ajalnya datang malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa datang. Bedanya Rasulullah sama kita, ketika kita mau mati langsung dicabut aja sama malaikat. Tapi Rasulullah beda, malaikat Israel datang minta izin dulu, ya Rasulullah, punten ya, saya ditugasin sama Allah untuk mencabut nyawa engkau. Ada dua pilihan ya Rasulullah, ketika engkau bersedia maka aku akan cabut nyawa engkau, tapi ketika engkau nggak bersedia aku akan balik kepada Allah. Ditawarin dulu, kalau kita enggak dicabut aja langsung. Tapi Rasulullah ditawarin. Begitu Rasulullah ditawarin, Rasulullah nggak egois. Wah, mau ketemu Allah nih, ketemu kekasih nih. Ketemu Kalau kita kan kadang kalau udah ketemu kesenangan kita masa bodoh, teman ditinggal, adik ditinggal, titip adik saya ini, saya mau ke sana. Rasulullah enggak. Ketika mau dicabut nyawanya, apa yang Rasulullah pikirkan? Gimana umat saya ya Allah? Gimana nanti setelah saya, siapa yang kenalin agama Islam, siapa yang kenalin engkau ya Allah, siapa yang memperhatikan, siapa yang peduli kepada umatku ya Allah, dipikirin. Padahal mau ketemu kekasih yang dicintanya Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat Jibril. Didatangi dua malaikat, malaikat Israel, malaikat Jibril. Ya Rasulullah, Allah udah rindu sama engkau ya Rasulullah. Makin seneng nggak? Makin seneng. Tar dulu ya wahai Jibril, nanti kalau saya meninggal gimana umat saya? Masa saya ninggalin? Kemudian malaikat Jibril dapat kabar lagi dari Allah, disampaikan ke Nabi Muhammad, absyirli habibi ke Muhammad, berilah kabar gembira untuk kekasihku Nabi Muhammad, kata Allah. Apa kabar gembiranya? Tenang, ntar umat Nabi Muhammad ada yang mengurus. Kata Nabi Muhammad, aku belum puas sampai dapat jaminan kalau umatku bakal benar-benar engkau perhatikan ya Allah. Apa kata Allah disampaikan kepada malaikat Jibril? Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, surga haram dimasuki oleh nabi-nabi yang lain dan umat-umat yang lain sebelum dimasuki engkau dan umatmu. Mendengar kabar begitu Rasulullah girang. Alhamdulillah, kalau begitu aku udah tenang. Umatku semuanya dipastikan masuk surga. Jadi kita semua ini bakal masuk surga. Tapi bedanya ada yang mampir dulu ke neraka, mampir dulu singgah nih, dicelupin dulu sebentar ke neraka, sebentar supaya dibersihin dulu, udah bersih nanti masukin surga, ngumpul sama Nabi Muhammad. Gak lama, paling berapa hari dah. Tapi satu hari yang di neraka sama dengan 1000 tahunnya di dunia, di surga. Seharinya di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Kebayang kalau diseksanya sebulan, berapa tahun itu? Nggak panas lah, paling kayak api kompor. Pamali. Api neraka itu bukan warna biru, bukan warna merah yang kayak di film-film. Siksa siksa neraka. Warna biru kayak api kompor, enggak. Api neraka itu warnanya putih. Ada yang bilang hitam, ada yang bilang putih. Tapi nggak apa-apa, yang penting hati kita tetap satu ya. Api di neraka diciptakan oleh Allah, pertamanya warna merah, dipanasin 1000 tahun jadi warna hitam. Kebayang panasnya? Dipanasin lagi, digodok, akhirnya apinya warna putih. Tahu nggak siksaan api neraka yang paling ringan? Yang paling ringan siksanya apa? Begitu kita nginjek ke batunya neraka, baru nginjek nih, otak mendidih. Itu paling ringan. Kenapa? Dicubit. Nah, balik lagi.
Ketika Rasulullah udah tenang, umatnya akan dijamin oleh Allah masuk surga, manggil anaknya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya Fatimah, kadia. Dibisikin sama Rasulullah. Bisikan yang pertama, Fatimah, Siti Fatimah sedih. Sama Rasulullah dibisikin lagi, sini. Dibisikin. Begitu dibisikin yang kedua, giran. Sahabat kan bingung. Kenapa? Ditanya, wahai Fatimah, apa yang Rasulullah bisikan kepada engkau? Bisikan yang pertama, engkau sedih. Bisikan yang kedua, engkau girang banget. Kata Rasulullah, ini hari terakhirku di dunia. Sedih banget. Tapi Rasulullah bisikin lagi, wahai Fatimah, keluargaku yang pertama kali akan menemuiku engkau wahai Fatimah. Senang Rasulullah bakal meninggal, tapi kata Rasulullah, orang keluarga Rasulullah yang pertama kali akan kembali bertemu aku. Benar, setelah Rasulullah wafat 6 bulan kemudian Siti Fatimah meninggal dunia. Setelah dibisikin, maka Israel minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah aku cabut ya. Mangga, kata Rasulullah, cabut. Rasulullah langsung meringis kesakitan. Aduh, inikah rasanya sakit sakaratul maut, kata Rasulullah. Iya benar ya Rasulullah. Tarik lagi ya Rasulullah. Ini rasa sakit yang akan diderita oleh umatku. Ya Rasulullah, ini cabutannya aku cabut kepada engkau, yang penawatnya udah 70 kali lebih halus daripada nyawa yang lain. Sakitnya begitu. Rasulullah nanya, nanti umatku sakitnya begini, sakaratul mautnya. Iya ya Rasulullah, bisa jadi lebih pedih karena aku ini 70 kali lebih halus. Apa jawaban Rasulullah? Kalau gitu, limpahkan semua rasa sakit sakaratul maut semuanya kepadaku. Begitu Rasulullah ditarik, pingsan. Sakit-sakitnya itu nanggung rasa sakaratul maut kita semua. Ditarik lagi, pingsan. Ditarik lagi, pingsan. Sadar, pingsan. Sampai 3 kali Rasulullah pingsan. Kebayang rasa sakitnya. Jadi teman-teman semua, setengah rasa sakit sakaratul maut kita udah ditanggung sama Rasulullah. Senang nggak? Itulah saking cintanya mau menanggung rasa sakit sakaratul maut. Kan nggak rasa sakaratul maut gimana? Ada yang mengatakan dalam hadis, rasanya seperti dicabik dicincang 700 kali pedang yang paling tajam. Ada juga di zaman saya lupa zaman Nabi, ada sahabat yang berdoa kepada Allah, ya Allah, untuk menambah rasa keimanan kepada Engkau ya Allah, izinkan ini mayat yang ada di dalam kubur bangkit lagi. Sama Allah dikabulin buat meningkatkan iman. Bangkit dalam keadaan sakit merintih. Ditanya kenapa? Rasa sakit sakaratul maut ketika dicabut nyawa masih berasa. Emang kapan dicabutnya? 50 tahun yang lalu masih berasa rasa sakit. Bayang Rasulullah nanggung rasa sakitnya gimana? Ada sahabat juga dalam hadis ditanya, apa rasa sakit sakaratul maut? Rasanya seperti perut kita ditusuk sama kayu yang berduri, tajam duri-durinya, ibaratnya sekarang besi ada duri-durinya, ditusuk, ditarik lagi itu kayu, usus kita, jantung semuanya ikut semua. Rasa sakitnya seperti itu. Kebayang sakitnya, tapi Rasulullah berani nanggung rasa sakit kita semua karena cinta sama kita. Begitu udah ditarik yang terakhir kalinya, akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Jadi setengah rasa sakit kita sakaratul maut udah ditanggung sama Rasulullah, saking cintanya Rasulullah sama kita. Nah sekarang tinggal kita ngebalas apa sama Rasulullah. Apakah kita melemparkan kotoran kepada Rasulullah? Apakah kita menghina Rasulullah? Apakah kita malah mengecewakan Rasulullah? Rasulullah itu nggak mati, cuma pindah alam. Berarti Rasulullah itu bukan meninggal dunia, cuma pindah alam.